kembali bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik cetak, elektronik, yang saya hormati rekan-rekan media, cetak, elektronik maupun online. Pada kesempatan hari ini kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akan melakukan press release terkait perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PKPM Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2024, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan nomor 02/M.51/FD.2/10 tanggal 2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan seterusnya, dan telah menetapkan 5 tersangka atas nama Saudara Bayu Putra Subandi, Saudara MN, Saudara AP, Saudara ES, dan Saudara NKT. Dari 5 tersangka tersebut terhadap terdakwa BPS telah dilakukan penuntutan, yaitu Bayu Putra Subandi telah dilakukan penuntutan dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 28 Juli 2025 yang amar putusannya: 1. Menyatakan terdakwa Bayu Putra Subandi SPD bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Putra Subandi SPD dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 3. Menjatuhkan pidana uang tambahan, menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa Bayu Putra Subandi SPD sebesar 1.955.948.000 rupiah 260 rupiah yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada penuntut umum senilai 191.690.000 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap harta benda tersebut disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang sejumlah 191.690.000 tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh FK PKPM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
bahwa dalam persidangan terdakwa menyerahkan 2 buah sertifikat tanah sebagai itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara dan akan dilakukan sita eksekusi serta apresial setelah perkara tersebut ingkrah. Selanjutnya terhadap keempat tersangka lainnya atas nama MN, AP, IS, dan NKT dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Adapun selama proses penyidikan dalam perkara tersebut, tim jasa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut. 1. Uang sejumlah 2.973.973 rupiah yang merupakan dana hibah yang bersumber dari calon peserta didik fiktif yang disuntikan oleh tersangka ES kepada 11 PKPM di Kabupaten Pasuruan dan secara itikat baik telah dikembalikan oleh PKPM tersebut. Dari tersangka ES, uang sejumlah 230 juta rupiah dan 1 bidang tanah seluas 163.875 meter persegi yang terletak di Dusun Tembong RT 001 RW 007 Desa Pelintahan Kecamatan Pandan Kabupaten Pasuruan. 3. Dari tersangka NKT, uang sejumlah 15 juta rupiah. Dari tersangka MN, uang sejumlah 100 juta rupiah dan 1 buah sertifikat tanah. Dari tersangka AP, 2 buah sertifikat tanah, sehingga total uang negara yang telah diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebesar 2.550.663.000 rupiah dengan rincian sebesar 2.013.973 rupiah ditunjukkan cash dan sebesar 536.690.000 rupiah telah disetor ke RPL berdasarkan berita acara penitipan uang hasil pengembalian kerugian negara tanggal 31 Januari 2025, tanggal 28 April 2025 dan tanggal 22 Mei 2025, dan total bidang tanah dan bangunan yang telah ditentukan untuk pengembalian kerugian negara sebanyak 6 buah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan bagi rekan-rekan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan, monggo. Terima kasih Pak Ajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tommy dari Radar Bromo. Pak, tadi itu kan pengembalian kerugian negara itu akumulatif ya, bukan hanya dari tersangka Bayu, bukan. Ada juga dari 4 tersangka. Dari 11 semuanya. Iya. 11 PKPM semuanya. Iya, artinya dari 4 tersangka yang belum disidangkan juga ya, mengembalikan. Itu apakah nanti akan jadi pertimbangan penuntut untuk menimbang berat tidaknya tuntutan di persidangan? Sedangkan untuk Bayu kan sudah vonis, tinggal menunggu ingkrah. Terima kasih Bu Ajari. Terima kasih. Tommy dari Radar Bromo. Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 4 orang tersangka ini, apakah akan dijadikan dengan pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan terkait dengan berat ringannya tuntutan? Tentunya nanti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum dalam melakukan suatu tuntutan pidana, dalam menjatuhkan suatu tuntutan pidana akan memperhatikan seluruh hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Tentunya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan
dengan pertimbangan ada tidaknya berat ringannya suatu keadaan subjektif pada saat di persidangan. Kalau memang dalam persidangan nanti ditemukan fakta-fakta baik pada saat penyidikan maupun pada saat penuntutan nanti ditemukan adanya pengembalian kerugian keuangan negara, maka dengan sendirinya itu akan dipertimbangkan, akan dihitungkan sesuai dengan SOP yang ada pada kejaksaan. Terima kasih. Ada lagi? Cukup jelas saya kira Pak Kredis yang saya sampaikan. Monggo dari memo. Terima kasih Komandan. Untuk barang bukti uang ini apakah sudah dicek betul sama pihak bank juga, terus memang sudah sesuai dengan apa yang dinominalkan itu? Selanjutnya apakah setelah barang bukti berupa keuangan dan tanah ini yang sudah disita untuk negara, prosedurnya nanti seperti apa Komandan? Terima kasih. Terima kasih. Untuk penghitungan uang ini kami sudah melibatkan rekan-rekan kami dari Bank BNI, dari Bank BNI tadi pagi, dari mulai pagi sudah dilakukan penghitungan dan dilakukan pengecekan terkait asli tidaknya gitu. Nanti kalau tahu-tahu ada palsu keuangan ya beliaunya yang rugi. Jadi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak bank, dalam ini Bank BNI, maka selanjutnya uang-uang ini akan kami setorkan ke BNI untuk dititipkan ke dalam rekening penampungan. Jadi kami pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memiliki rekening penampungan yang ada di Bank BNI. Selanjutnya uang-uang ini akan segera kami kirimkan, kami transfer ke Bank BNI ke dalam rekening penampungan kami. Oke, cukup rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.